Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen Diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami, dan berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk kami merenungkan firman Tuhan, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, dengan tema yang saya berikan, dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Roma 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima, saudara. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membayangkan seseorang memiliki hutang yang sangat besar, ya, bahkan mungkin miliaran atau triliun, dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Dan suatu hari ada seorang yang kaya raya datang dan berkata, "Aku akan membayar, melunasi semua hutangmu." Saudara, orang ini tidak membayar sedikit demi sedikit, tetapi dia melunasinya seluruh hutangnya secara cash, istilahnya seperti itu. Orang yang berhutang itu tidak bisa berkata, "Saya pantas menerimanya," ya. Karena itu bukan hasil usahanya, tetapi karena pemberian atau kasih karunia dari orang lain. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dalam konteks keselamatan, kita tidak dapat membayar hutang dosa kita. Tetapi Tuhan membenarkan kita bukan karena perbuatan kita, melainkan karena iman kita kepada Kristus. Roma 4 ayat 1-5, saudara, menjelaskan dengan jelas bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Ya, karena itu saudara, kalau kita melihat jemaat yang ada di Roma, ya, mereka terdiri dari orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Orang Yahudi percaya bahwa mereka benar karena perbuatan mereka, ya, karena hukum Taurat dan status mereka sebagai keturunan Abraham. Ya. Paulus menjawab dengan menunjukkan bahwa bahkan Abraham dibenarkan itu bukan karena perbuatannya, tetapi Abraham dibenarkan karena imannya kepada Allah. Dan jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, bahwa dia bisa bermegah, ya. Tetapi karena Abraham dibenarkan oleh iman, maka semua orang juga dibenarkan, ya, karena iman. Ya. Karena itu kita belajar, saudara, yang pertama, Abraham tidak dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saudara, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya yang saya katakan tadi, maka ia mempunyai dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya, orang Yahudi sangat menghormati Abraham, ya, sebagai bapa mereka. Mereka menganggap Abraham benar karena ketaatannya. Tetapi Paulus berkata bahwa Abraham, ya, jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia bisa memegahkan diri. Masalahnya adalah di hadapan Allah, dan tidak seorang pun yang dapat bermegah di hadapan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, di hadapan standar Allah yang sempurna, perbuatan manusia tidak cukup. Ya, kebenaran manusia, ya, seperti kain kotor di hadapan Allah, dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Karena itu kebenaran penting yang kita pelajari, keselamatan bukan hasil dari usaha manusia. Jangan percaya bahwa perbuatan baik dapat menyelamatkan.
Perbuatan baik adalah hasil dari keselamatan, bukan penyebab dari keselamatan. Ketika kita diselamatkan karena anugerah, maka kita melakukan setiap kebaikan dalam kehidupan ini. Ya. Yang kedua, saudara, Abraham dibenarkan karena iman. Ayat yang ketiga, Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kata memperhitungkan, ya mungkin bisa diistilahkan dikreditkan atau diperhitungkan ke dalam diri seseorang. Ya. Abraham tidak memiliki kebenaran sendiri. Ketika Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran dalam diri Abraham, Abraham tidak memiliki kebenaran sendiri, tetapi Tuhan mengkreditkan kebenaran kepadanya karena iman. Dan ini disebut sebagai kebenaran imputasi atau imputed righteousness. Ya, artinya begini, Abraham tidak memiliki kebenaran, tetapi Allah menaruh kebenaran itu dalam diri Abraham sehingga Abraham memiliki kebenaran oleh karena Allah yang memberikan kebenaran itu kepada Abraham. Tuhan memperhitungkan kebenaran kepada Abraham karena imannya kepada Allah. Saudara, Abraham percaya kepada janji Tuhan. Meskipun secara manusia itu mustahil, tetapi ia percaya bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan setia, bahwa Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan. Dan kalau kita melihat saudara dasar dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6, dikatakan iman Abraham bukan sekedar percaya secara intelektual, tetapi percaya sepenuhnya, totalitas hatinya percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, iman adalah sarana pembenaran, bukan perbuatan. Sarana pembenaran itu. Ketika kita beriman dan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Oleh karena iman kita itu, maka kita melakukan kebaikan, ya, perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah dalam hidup ini. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Berkaitan dengan keselamatan. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah saudara percaya sepenuhnya kepada Kristus? Ya, atau masih mengandalkan kekuatan sendiri? Ya, dasar iman kita yaitu kepada Dia, Kristus Yesus Tuhan dan juru selamat kita. Yang ketiga, saudara, pembenaran adalah anugerah, bukan upah. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, itu bukan upah, tapi anugerah yang daripada Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja, ya, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Paulus menggunakan ilustrasi pekerjaan dan upah, saudara. Ya, jika saudara bekerja dan menerima gaji, itu bukan hadiah. Itu adalah hak saudara. Ya. Tetapi jika keselamatan bisa diperoleh melalui perbuatan, maka keselamatan adalah upah, bukan anugerah. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu keselamatan itu bukan upah, tapi pemberian totalitas kepada kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tidak. Tetapi karena anugerah Allah dalam kehidupan kita diberikan keselamatan itu. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudara, keselamatan tidak bisa diperoleh melalui usaha manusia, tidak bisa. Ya. Dan karena itu tidak ada orang yang bisa membanggakan diri. Saya diselamatkan karena saya pintar, saya rajin melayani. Tidak. Ya. Tetapi karena anugerah yang daripada Tuhan. Saudara, jangan melihat keselamatan sebagai sesuatu yang kita peroleh, ya, hasil dari kekuatan kita, ya, atau hadiah yang Tuhan berikan dari hasil kerja keras kita, hasil pelayanan kita, tidak. Tetapi karena anugerah Tuhan melalui iman di dalam Kristus Yesus. Kemudian saudara, yang keempat, Tuhan membenarkan orang berdosa yang percaya. Ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, dikatakan, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, ya, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya. Saudara, ini adalah pernyataan iman yang luar biasa. Tuhan membenarkan orang yang durhaka.
bukan orang baik, tetapi orang berdosa yang mau percaya kepada Tuhan. Seberapa besar kesalahan kita, seberapa besar dosa orang, tapi Tuhan mau memberikan keselamatan ketika dia mau datang dan bertobat kepada Tuhan. Karena inti dari Injil itu, saudara, Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Di kayu salib Kristus menanggung dosa kita, orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Ya, dan kita menerima keselamatan, menerima kebenaran itu. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, ini disebut dengan kuasa ilahi. Ya, oleh karena itu saudara, Kristus mengambil dosa kita dan kita menerima kebenaran. Bisa dikatakan pertukaran ilahi, the great exchange. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan ada kita lah ya. Kita memakai pakaian yang sangat kotor dan kita berdiri di hadapan raja, dan sebenarnya kita tidak layak ada di sana. Ya, tetapi raja itu memberikan kepada kita satu jubah yang bersih dan indah dan berkata, pakailah ini, sekarang engkau diterima. Saudara, bukan karena pakaian kita sendiri, tetapi karena pakaian yang diberikan kepada kita oleh raja. Ya, demikian juga kita diterima oleh Tuhan, oleh Allah, bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebenaran Kristus yang ada di dalam diri kita. Semua manusia adalah berdosa. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena perbuatannya. Pembenaran adalah oleh iman, ya, sola fide. Pembenaran karena kasih karunia, sola gratia. Dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada orang yang percaya. Dan ini adalah inti dari Injil itu. Dasar teologia kita, bahwa keselamatan karena anugerah yang daripada Tuhan, bukan hasil dari perbuatan kita, sehingga kita tidak bisa membanggakan diri kalau kita diselamatkan, tetapi karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Ketika saudara percaya kepadanya dan saudara punya iman, maka saudara diselamatkan oleh Tuhan. Itu karena iman, bukan karena perbuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena iman kami diselamatkan, kami dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kegagahan kami, bukan karena kemampuan dan kekuatan kami. Kami lemah, kami berdosa, ya, kami hina. Tetapi Tuhan mengangkat kami dan membenarkan kami karena iman kepada Kristus. Berkati firman-Mu, berkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.